Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tetap semangat, masih dalam pembelajaran kimia walaupun masih dalam masa pandemi COVID dan kita sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang materi hukum dasar kimia, khususnya tentang kadar zat. Dan pada video pembelajaran kali ini kita membahas kadar zat, khususnya tentang fraksi mol dan ppm atau part per million. Ya. Semangat terus dalam belajar dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada fraksi mol. Ya, fraksi mol juga ini menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat dalam jumlah mol ke seluruh komponen dalam larutan. Kita ingat bahwa fraksi kan sama dengan apa ya, istilah bahasa Indonesia itu dengan bagian kalau tidak salah ya. Nah ini, jadi fraksi mol itu dalam dengan X besar ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan ini secara keseluruhan ya. Jadi contoh ini nih, maka nanti ada kan di dalam larutan itu ada dua jenis ya komponen biasanya ya, ada zat terlarut ya dan ada zat pelarut. Maka kalau kita menghitung nanti XA, katakanlah XA itu adalah fraksi mol dari zat larut ya, maka rumusnya N kecil ini menyatakan 0. Mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut ya. Dan tentunya fraksi mol pelarut ini sama dengan mol pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut, seperti itu ya. Dan juga kita ingat jumlah fraksi mol pelarut dengan zat terlarut harus sama dengan 1. Ini sebagai contoh ya, kita aplikasi ke dalam soal. Misalnya hitunglah fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 36%. Ini kembali tadi ya pada kadar massa nih ya, persen massa nih 36% ya. Oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini kita dianggap ya bahwa massa larutan adalah 100 gram. Ini 36% bisa konversi ke gram ya, konversi ke gram karena nanti untuk mencari mol dari masing-masing zat terlarut dan pelarutnya. Nah diketahui glukosanya kan 36%. Nah kalau gramnya berapa? Kita anggap seluruh larutan semuanya, maksud seluruh larutan itu ada gula dan ada air itu 100 gram ya. Sedangkan diketahui glukosanya 36%, jadi 36%-nya saja dari 100 berapa gitu ya. Nah berarti ada 36 gram itu kalau kita anggap semua larutannya itu ada 100 gram, maka didapatkan glukosanya 36 gram karena ada 36%. Berarti berapa airnya ya? Airnya gampang saja, tinggal 100 dikurangi 36 ya, berarti ada 64 gram ya, atau 64% airnya kan ya. Kan kita anggap dalam larutan itu hanya ada glukosa dan ada air, maka kita cari mol atau N kecil dari glukosa ya. Berarti secara umum kan kita tahu ya, mau menggunakan rumus yang seperti tadi mencari mol ya, seperti ini, atau langsung saja bahwa mencari mol itu masanya dibagi mR kan gitu ya. Jadi maka untuk mol dari glukosa ini kan masanya 36 gram tadi sudah diketahui dari 36% ya, dibagi mR nya kan 180 ya. Nah dihitung aja. Nah ini sudah diketahui kan dalam soal mR nya 180. Jadi mol dari glukosa 36 gram bagi 180 0,2. Maka untuk mol airnya kan sama ya, massa airnya kan 64 gram dibagi mR air 18, maka didapatkan 3,56 mol untuk mol dari airnya. Maka untuk mencari berapa fraksi mol zat terlarutnya atau fraksi mol glukosa ya, ini fraksi mol dari glukosa
mol dari glukosa dibagi mol glukosa ditambah mol air ya, dapatkan 0,053 untuk fraksi mol dari glukosa. Kemudian fraksi mol dari air, tentunya mol dari air ya dibagi mol dari glukosa ditambah mol air, dapatkan 0,9. Nah, ini untuk menghitung fraksi mol seperti itu ya. Nah, ini. Dan yang terakhir tentang kadar zat itu ada yang disebut dengan ppm ya. Waktu kita membahas tentang peran bahan kimia dalam nutrisi ya pada budidaya tanaman, itu dibahas tentang berapa sih tanaman membutuhkan unsur hara ya, atau mikro dan makronya dalam satuan ppm. Nah, jadi kita ingatkan lagi ya, jadi ppm ini part per million, jadi bagian per sejuta atau BPJ dalam bahasa Indonesia, bagian per sejuta. Ini juga menyatakan kadar zat, tapi untuk menyatakan yang sangat kecil ya. Di kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Jadi sangat kecil sekali ya konsentrasi ini. Jadi ppm atau BPJ digunakan kadar untuk menyatakan kadar zat dalam jumlah yang sangat kecil ya. Maka kita punya formulanya seperti ini ya, ppm atau BPJ, massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran kali sejuta. Sebagai contoh nih, dalam udara kering yang bersih ya terdapat kadar gas karbon dioksida sebanyak 0,03%. Nah, kalau kita buat dalam ppm atau BPJ, 0,03% itu sama dengan berapa ppm atau berapa BPJ ya. Nah, ini nyatakan dalam ppm. Jadi makanya rumusnya bahwa konsentrasi CO2 dalam ppm atau BPJ berarti 0,03 dibagi 100 kali sejuta ya, karena ini kan persen ya, 0,03%, hasilnya kan 0,03 bagi 100 ya kali sejuta, berarti ada 300 ppm. Jadi artinya apa 300 ppm ini ya, artinya tadi kalau dinyatakan dalam persen ada 0,03%, berarti sangat sedikit ya. Jadi 300 ppm artinya 300 bagian dalam sejuta bagian itu ya. Kemudian yang kedua ya, diketahui ini kadar gas metana dalam udara hanya diperbolehkan sebesar 0,0002% volume misalnya ya. Maka berapa ppm-nya ya? Seperti yang tadi siapa? 0,0002 per 100 kali sejuta, maka hanya 2 ppm. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi untuk ppm itu menyatakan kadar zat dalam jumlah yang sangat kecil ya. Jadi bagian per sejuta, 4 per million. Itu barangkali yang kita pelajari ya, khususnya dalam materi hukum-hukum dasar kimia dan pada bagian tentang kadar zat. Semoga tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.